Puji Tuhan, haleluya. Saudara, kita sebagai imamat rajani, amin. Semua yang dipanggil Tuhan, ya dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan, dibawanya untuk masuk menjadi suatu kerajaan. Oleh darah Yesuslah, ya, kita ini bisa, dan tujuannya dari Tuhan menyelamatkan kita adalah supaya kita menjadi satu, yaitu di dalam tubuhnya, menjadi tubuh Kristus, yaitu menjadi imamat yang rajani. Ya. Di dalam Wahyu 5 ayat yang ke-8, Wahyu 5 ayat yang ke-8, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba, masing-masing memegang satu kecapi, satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu, kita dengan darah yang mahal sudah pasti, ya, dan kita bersyukur untuk itu. Tapi di sini Tuhan untuk menjadikan kita kerajaan, suatu menjadi kerajaan imam-imam bagi Allah. Ya. Ketika Yesus datang, ketika dia datang ke dunia, ketika dia memulai pelayanannya, memulai mengerjakan pekerjaan Tuhan Allah Bapa, Yesus memilih dari sekian banyak orang, dia memilih 12 orang yang dipilihnya untuk menjadi rasulnya. Yesus memilih, ya. Dia belum mati di kayu salib saat itu, dia belum menyerahkan nyawanya, tapi saat itu dia mempersiapkan, dia sudah melakukan apa yang dikehendaki Bapa, yaitu memilih dari sekian banyak orang yang belum dibeli dengan dia, belum dibeli dengan bayar, dengan darahnya lunas, belum, karena Yesus belum mati di kayu salib dan darahnya belum tercurah. Berarti saat itu tidak ada satu manusia pun yang sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Termasuk adalah ke-12 murid yang Tuhan pilih ini. Kita buka di dalam Matius 10, saudara. Kita buka di dalam Matius 10. Ya. Ayat yang pertama. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Yang pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas, Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ya. Ke-12 rasul, ke-12 orang ini yang dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus belum dibeli dengan darahnya. Tapi Tuhan Yesus sudah memilih, sudah menentukan bahwa dari sekian banyak orang ini akan menjadi 12, inilah yang akan menjadi ke-12 rasulnya. Cuma satu yang mengkhianati dia. Tetapi posisi Yudas Iskariot setelah dia mengkhianati Tuhan Yesus tetap digantikan. Berarti Tuhan memang memilih ada 12 rasul, ya, yang menjadikan yang dipilih oleh Tuhan, ya. Sesuai kalau di bangsa Israel ada 12 suku, ya. Kemudian Tuhan Yesus juga memilih 12 rasul. Saudara, ketika Tuhan memilih Abraham, kemudian Abraham saat itu dipanggilnya keluar dari tanah Ur Kasdim, kemudian untuk
berjalan keluar ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Janji Tuhan adalah supaya kamu menjadi besar. Tuhan memberkati Abram untuk menjadi bangsa yang besar. Dipilih. Ya, bangsa yang besar, dari keturunanmu akan terjadi bangsa yang besar dan orang-orang banyak akan diberkati lewat keturunanmu. Dari satu orang, Tuhan berkenan untuk memilih Abram dan menjadi Abraham dan menjadikan bangsa yang besar. Pada saat itu sudah tua Abram, tidak punya anak, tapi Tuhan memberikan janji, ya dan amin. Dan dia memiliki seorang anak perjanjian, yaitu Ishak. Satu aja anaknya. Dan dari Ishak dengan Rahel, Tuhan memberikan 2 orang anak. Ya, kepada Ishak dan Rahel Tuhan memberikan 2 orang anak, yaitu Yakub dan Esau. Ya, kita tahu ada Yakub, ada Esau. Dan ada firman Tuhan berkata, aku mengasihi Yakub tapi aku membenci Esau. Ya, kita ingat tentang Kain dan Habil. Ya, kembali lagi ketika Tuhan memilih Abram, Tuhan menghubungkan lagi dengan manusia pertama. Ya, ada Kain dan Habil dan Tuhan juga ada Yakub dan Esau. Ya. Ada yang mengkhianati Tuhan juga, ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi ada yang berkenan. Sekalipun melalui pergumulan Yakub, tapi Yakub menyerahkan egonya, kesombongannya kepada Tuhan. Dan dia bergumul, dan dia menyerah, dan Tuhan yang menang. Karena itu namanya diganti menjadi Israel. Nah dari Israel ini, dari Yakub ini, Tuhan menetapkan ada 12 anak daripada Yakub yang menjadi 12 suku Israel. Ya, 12 suku. Jadi dari situ ada 12 suku Israel. Dan salah satunya adalah suku Lewi. Ya, di mana ditugaskan menjadi imam. Dari 12 dipilih lagi satu suku yang khusus untuk melayani. Nah, ini dipilih pada saat zaman Yakub, belum ditentukan bahwa suku Lewi ini nanti yang akan melayani di tabernakel, semua belum. Tapi itu baru dijalankan ketika zaman Musa. Tuhan menentukan dari ke-12 suku itu dipilih lagi satu suku Lewi yang melaksanakan, yang ikut membantu imam besar yang Tuhan pilih, yaitu Musa dan Harun. Suku Lewi ini yang ikut dalam, kalau kita sekarang, dalam ibadah pelayanan. Nah ini suku Lewi. Nah ini kita lihat lagi pemilihan saudara. Dari 12 anak Yakub dipilih lagi satu. Tapi bukan berarti yang lain tidak dikasih oleh Tuhan, tidak. Tapi memang untuk melaksanakan sesuatu yang Tuhan kehendaki, Tuhan tetap memilih seseorang, memilih beberapa orang. Itu pasti saudara. Dan itu harus. Karena dunia ini sudah tercemar. Dan seperti kita baca tadi, Tuhan Yesus memilih ke-12 muridnya. Dan dia memberikan nasihat kepada 12 muridnya ini. Dia mengajarkan banyak hal kepada ke-12 muridnya ini, termasuk Yudas Iskariot. Ya. Di sini saya mau sampaikan bahwa Roh Kudus menyampaikan bahwa kasih karunia Tuhan itu besar dan untuk semua orang. Ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa, whosoever, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia beroleh selamat. Semua dikehendaki untuk selamat. Semuanya dikehendaki untuk selamat. Tetapi tidak semua orang mau percaya. Tidak semua orang dipilih Tuhan untuk percaya. Ya. Ketika seseorang bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah, itu ada pilihan daripada Bapa. Sekalipun dia keluarga dari keturunan Imam Lewi. Sekalipun dia keluarga keturunan pendeta. Tetapi tidak semuanya dipilih untuk menjadi imam. Kita lihat di sini, Tuhan Yesus yang memilih Yudas Iskariot. Tetapi di dalam journey Yudas Iskariot,
dia berhenti sampai selesai ketika ia menjual Tuhan Yesus. Tidak ada kelanjutan lagi. Tetapi ke-11 rasul yang lain ada kelanjutannya, ada tugas-tugasnya, ada pekerjaannya, ada pelayanan yang mereka lakukan. Termasuk juga yang rasul yang ke-12 yang mengganti Yudas, juga mereka melakukan pelayanan tersebut. Terus menerus melakukan, karena itu pilihan daripada Tuhan. Sekarang kita mau melihat bahwa bagaimana Tuhan memilih. Dan disinilah Tuhan itu memilih dengan hak prerogatifnya, ya, karena dia adalah raja dan dia imam besar. Dia memiliki hak sepenuhnya untuk memilih siapa yang menjadi miliknya dia, siapa yang tidak mau dimiliki, siapa yang menjadi imamnya dia, siapa yang tidak menjadi imamnya dia. Sekalipun dia adalah orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memilih. Dan ketika Tuhan sudah memilih, semua dipilih, saudara. Tapi dari pilihan yang Tuhan pilih itu masih diseleksi lagi, masih dipisah-pisahkan lagi. Nah, itu supaya menjadi apa? Kerajaan tadi yang kita baca di dalam Wahyu 5. Engkau membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Jadi Yesus Kristus sendiri yang memilih setiap daripada kita, seluruh umat di dunia ini, memilihnya untuk menjadi suatu kerajaan. Kerajaan bukan kerajaan biasa, saya tekankan di sini. Kerajaan yang isinya adalah imam-imam untuk siapa? Bukan untuk dunia, tapi bagi Allah Bapa. Suatu kerajaan imam bagi Allah Bapa. Dan dia melayani, mengerjakan pekerjaan bukan untuk dunia, tapi untuk kerajaan surga Allah Bapa. Nah, inilah mereka yang akan memerintah sebagai raja di bumi. Yaitu ketika orang-orang ini yang dipilihnya, yang menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam, yang melayani rumah Tuhan, tapi bukan untuk rumahnya sendiri. Yang melayani rumah Tuhan bukan untuk keluarganya sendiri. Yang melayani Tuhan bukan untuk dirinya sendiri. Tapi ketika dia menjadi imam, hanya untuk Allah Bapa, bagi Allah kita. Dia melayani Allah Bapa, dia melayani Allah Anak, dia melayani Allah Roh Kudus. Ini yang menjadi kerajaan imam-imam. Coba kita lanjutkan terlebih dahulu di dalam tadi Matius 10. Ya, Matius 10 ayat 18. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang akan harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, dialah yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ayat 21, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuannya disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibukakan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang.
dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dan setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Sampai di sini dulu. Di sini Tuhan, ketika Tuhan memilih ke-12 rasul, Tuhan sudah memberitakan suatu pesan nasihat untuk waspada kepada semua orang. Karena Tuhan mengutus seperti domba di tengah serigala. Ya, memang selalu mencekam. Bayangin saudara, domba di tengah serigala, ketakutan pasti. Domba itu adalah binatang yang paling lemah. Dan serigala di sini lambang binatang yang power, yang kuasa, yang jahat, yang serem, menyeramkan, dan suka memangsa. Ya. Lalu bagaimana kalau Tuhan berkata bahwa aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala? Pasti ketika kita menerima panggilan Tuhan menjadi imamat rajani, dipanggil keluar dari kegelapan, dan kita diutusnya ke suatu tempat, Tuhan sudah sampaikan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Pasti di situ suasananya sangat mencekam. Pelayanan kita, perjalanan pelayanan kita sebagai imamat rajani pasti mencekam, saudara. Pasti menakutkan, karena Tuhan sendiri sudah menyampaikan demikian. Karena itu waspadalah, Tuhan katakan, hati-hati, berjaga-jagalah. Tapi Tuhan sampaikan, jangan takut, jangan takut. Ya. Kalau ketika kamu harus menghadapi persoalan apapun, kamu harus menyampaikan segala sesuatu, Tuhan katakan bahwa pada saat itu yang berbicara bukan kamu, tapi roh Bapa-Ku yang ada di dalam kamu. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bukan dari kita, tapi dari roh Allah itu sendiri. Dan ketika kita menghadapi masalah, Tuhan katakan jangan takut. Seperti Tuhan memelihara burung pipit. Yang murah seekor seduit, artinya gak ada harganya, murah. Itu pun dipelihara sama Tuhan. Burung yang tidak ada harganya ini diperhatikan, jumlahnya Tuhan tahu. Tuhan Allah Bapa tahu saat ini. Dari dulu dan sekarang berapa jumlahnya Tuhan tahu. Dan firman Tuhan ini ya dan amin saudara, bukan sesuatu yang bohong atau legenda. Dan yang menyampaikan adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bahwa kalau ada yang jatuh ditembak pemburu atau siapapun tanpa seizin Tuhan, tidak mungkin. Pasti akan meleset. Tapi kalau memang Tuhan sudah menghendaki, maka burung itu pun tanpa ada yang menembak, dia jatuh sendiri. Ya. Artinya burung yang sedemikian rendah seperti itu diperhatikan. Dan Tuhan berkata, rambut di kepala kita dihitung semuanya. Ini amazing saudara. Sebagai imamat rajani, ya, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus, yang dipisahkan, yang dikhususkan menjadi miliknya bagi Allah Bapa. Sampai rambutnya aja dihitung loh saudara. Bukan uang di rekening bank yang dihitung saudara, tapi rambut kita ini dihitung. Coba bayangin, kalau saudara sendiri sampai hari ini, bisakah engkau menghitung rambutmu sendiri? Nggak akan bisa saudara. Tapi Bapa di surga ini katakan, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ini bukan omong kosong saudara, ini firman Tuhan. Ini dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan yang menyampaikan firman ini sendiri. Sebab itu jangan kamu takut. Karena kamu jauh lebih berharga daripada burung pipit itu yang murah itu. Ya. Sebagai seorang imamat rajani, ketika kita diutus, kita akan mengalami kekelaman. Kita akan mengalami ketakutan, kegentaran. Karena kita masuk di suatu lingkungan yang menyeramkan. Serigala semua.
ketakutan. Tapi Tuhan menyampaikan, aku sudah pilih kamu dan aku sudah membayar kamu. Memang pada saat itu murid-murid belum, karena Yesus belum mati di kayu salib. Tetapi saudara dan saya, kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus. Dan kita sudah dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan rambut di kepala pun ini terhitung semuanya. Kita cuma bisa ngitung yang rontok, saudara. Tapi Allah Bapa menghitung semuanya. Dan yang rontok pun, yang jatuh pun, itu tetap dihitung oleh Tuhan Allah Bapa. Itu menunjukkan adalah kita ini betapa berharganya di mata Tuhan. Kita ini berharga. Seringkali mungkin ada orang yang menghina kita. Ada orang yang merendahkan kita. Karena keberadaan kita, karena mungkin dengan wajah kita yang kurang atau segala macam kelemahan, kebodohan kita, segala macam. Orang bisa merendahkan kita, memandang kita dengan sebelah mata. Lu gak ada artinya, apa ini semua. Banyak seperti itu. Kita direndahkan. Tidak apa saudara, kalau engkau adalah the royal priesthood, engkau adalah imamat rajani, umat kepunyaan Allah, dan engkau berharga. Harganya itu bukan seduit saudara. Coba tanya teman-temannya, lihat teman-temannya cantik dan keren kan, ganteng kan, lalu kasih tahu, kamu gak seduit loh, harga lu gak seduit loh. Seduit itu mah burung pipit. Tapi kamu harganya mahal. Aku harganya mahal. Semahal apa? Darah Yesus Kristus. Amin. Untuk menjadi imamat rajani, untuk menjadi kerajaan bagi Allah, melayani hanya Allah Bapa saja. Bukan melayani diri sendiri, bukan melayani suatu komunitas, suatu organisasi di dunia ini, tapi melayani bagi Bapa di surga. Ada janji untuk pilihan Tuhan tentang imamat rajani, ada janji, yaitu Tuhan katakan jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Sebab setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Jadi kalau kita berani mengakui Yesus di depan manusia, bukan berarti kita, aku percaya Yesus Kristus, kita teriak gitu, aku percaya Yesus Kristus, aku mengakui dia. Bukan itu yang dimaksud dengan ayat ini. Ketika Tuhan berkata bahwa setiap orang yang mengakui anak di depan manusia, aku juga mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Artinya, lewat kehidupan kita, Yesus Kristus kita akui. Dialah imam besar kita, dialah yang menuntun kita. Dan dengan pengakuan kita ini, pengakuan bukan mulut, tapi nampak di dalam kehidupan bahwa kita selalu mengutamakan imam besar kita. Kita menomorsatukan Yesus Kristus lebih dari yang lain. Nah, itu berupa bukti pengakuan, bukan cuma oral, bukan cuma ngomong. Saya percaya Yesus Kristus, saya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu ketika kita maju di altar call untuk menerima doa. Tetapi kehidupan kita harus mengakuinya bukan dengan mulut, tapi lewat kehidupan. Lewat permasalahan kehidupan. Apakah kita mengakui Yesus di depan orang? Atau ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita mengalami sakit penyakit, kita sembunyikan di depan orang. Kita malu, kita mengalami kesengsaraan. Kita malu, kita mengalami penderitaan. Kita malu kalau kita gak punya apa-apa. Nah, itu sama dengan kita tidak mengakui Yesus di depan manusia. Dan Tuhan katakan, kalau orang yang seperti ini, Tuhan pun katakan, aku pun tidak akan mengakui kamu di depan Bapakku. Pengakuan yang Tuhan katakan di sini bukan soal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dalam kehidupan kita, ketika kita lewat jalan apa saja, persoalan apa saja, lembah kekelaman, lembah pujian, atau apa saja, adakah kehidupan kita menampakkan kehidupan Yesus Kristus yang ada dalam kita? Mengakui dia. Kita tidak bisa menampakkan Yesus Kristus, tapi kita mengakuinya dulu. Ketika kita mengakui dia dan kita mengundang dia masuk dalam hati kita, dan kita izinkan ini rumah Allah ini bersih,
kita layani di dalam ini, maka Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan reveal, akan nampak di dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian, sekalipun kita harus lewati mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, atau hal apapun, kalau kita mengakui Yesus Kristus, kita tidak malu. Karena kita berkata, Tuhanlah penolongku. Kalaupun aku harus mengalami masalah, aku tidak malu. Karena Tuhanlah penolongku. Dialah imam besarku. Kalaupun aku mengalami sakit penyakit, aku tidak malu. Karena Tuhanlah yang akan menyembuhkan aku. Dialah yang akan memelihara aku. Jikalau sampai saatnya aku tidak disembuhkan, aku tidak malu. Karena Dialah yang memiliki aku. Nah, di sini pengakuan yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengakui Yesus seperti ini, maka Yesus pun di hadapan Bapa di surga akan mengakui kita. Ya. Saudaraku yang kekasih, ketika nanti saya sampaikan bahwa ketika kita dipilih, dikhususkan, ada proses. Kemarin sudah sampaikan, ada proses lagi, prosedur. Ya. Nggak hanya dipilih begitu saja. Ya, murid-murid dipilih, kemudian prosesnya adalah mengikuti Yesus. Kemanapun Yesus pergi, ke-12 murid ini mengikuti terus, pergi ngikuti kemana saja. Yesus pergi ke Danau Galilea, mereka mengikutinya. Yesus ke Bukit Zaitun, mereka mengikutinya. Yesus berdoa, mereka mengikutinya. Sampai ketika cuma Yesus katakan, kamu di sini, saya akan maju berdoa, kamu berdoa. Atau kadang Yesus berdoa sendiri. Tapi mereka selalu mengikuti Yesus. Dan ketika mengikuti Yesus, proses itu pun sedang terjadi. Banyak juga hal-hal di dalam kehidupan mereka terjadi ketika mereka mengikuti Yesus. Kita mau lanjutkan membaca. Ya. Di ayat yang ke-34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia adalah muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Nah, inilah proses yang Tuhan mau terus adakan untuk menjadi imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Kudus, dikhususkan, dipisahkan, disendirikan. Bahkan Tuhan Yesus katakan, jangan kamu sangka, aku datang untuk bawa damai. Ya. Aku datang untuk bawa pedang. Pedang itu untuk membunuh, pedang itu untuk memisahkan. Aku datang bukan membawa damai. Yesus katakan di sini. Sebab aku datang untuk memisahkan seorang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang adalah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi siapapun, orang tuanya, saudaranya, kakaknya, anaknya, melebihi dari Yesus Kristus, itulah yang akan dipisahkan. Di sini Tuhan memilih imamat rajani, the royal priesthood. Itu dimilikinya. Jadi dia tidak bisa tidak suka ketika ia kita mendua hati
Ya, kita lebih memilih orang lain, lebih mencintai seseorang daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak suka, karena Dia sudah bayar kita dengan darah yang mahal untuk Dia saja, bukan untuk orang lain. Ya, hanya dimiliki untuk Dia saja. Lalu saudara pikir, lalu kenapa kita disuruh menikah? Kenapa kita disuruh berkeluarga? Saudara, di sini ketika kita dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus, hati kita, cinta kita harus hanya kepada Yesus Kristus, artinya nomor satu. Yesus tetap memberikan kepada kita perintah Tuhan untuk berkembang biak, memiliki, bagi yang Tuhan berikan suami, memiliki istri, memiliki anak, tetap mengasihi. Tetapi Tuhan katakan di sini, kalau kasihnya itu melebihi, kalau engkau lebih mengasihi suamimu, kalau engkau lebih mengasihi istrimu, kalau engkau lebih mengasihi anakmu laki-laki, anakmu perempuan, kalau engkau lebih mengasihi saudaramu laki-laki atau perempuan, lebih daripada Tuhan Yesus Kristus, engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata tidak layak, yang tadi sudah dipilih, dipisahkan lagi. Setelah dipilih, dipisahkan lagi. Karena apa? Tidak layak ini. Yesus akan memisahkan dari para imamat ini yang tidak layak, akan dipisahkan. Yang lebih mementingkan diri sendiri dipisahkan. Yang lebih mencintai keluarganya dipisahkan. Yang lebih mencintai pekerjaannya dipisahkan. Yang lebih mencintai pelayanannya dipisahkan. Yang lebih mencintai hobinya dipisahkan. Semua dipisahkan. Karena Tuhan mau hatinya imam-imam ini adalah untuk khusus melayani Bapa di surga. Harus mengasihi saudara. Tetapi kalau melebihi dari Tuhan Yesus Kristus, hati-hati. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi melebihi daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Imamat rajani harus memikul salib dan mengikuti Tuhan. Mengikut Tuhan bukan hanya mengikuti saja, mengikuti segala gerak-gerik Tuhan, mengikuti gaya hidup Tuhan, bahkan mengikuti cara berpikir Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, mengikuti hatinya Tuhan, mengikuti segala programnya Tuhan. Itu mengikuti Tuhan. Dan itulah the royal priesthood. Ya. Menyukakan hati Bapa, melayani Bapa. Saudara, kalau kita dipisahkan dari yang dunia gelap. Kemudian kita akan diseleksi lagi, dipilih lagi, dipisahkan lagi, dikhususkan lagi, dikuduskan lagi. Dan proses kekudusan ini, pengudusan ini harus saudara. Di akhir zaman ini, sebentar lagi anak manusia ini akan datang. Sebentar lagi Tuhan Yesus Kristus segera datang. Dan dia akan memisahkan, dia akan memilih lagi. Dari yang sudah dipilih dan sudah dibelinya dengan darahnya, dipisahkan lagi. Siapa yang layak bagi dia? Baiklah, selama kita ini masih ada kesempatan saudara. Supaya ketika Yesus Kristus itu sudah membeli kita, biarlah kita ini layak bagi dia. Layak untuk melayani Bapa. Layak untuk menjadi kerajaan imam-imam. Mari kita beri diri kita. Kita harus mau. Kita syaratnya Tuhan ini, prosedurnya adalah pikul salib. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 Tuhan, nomor 3 Tuhan, nomor 4 Tuhan, 5 Tuhan, 6 Tuhan, 7 Tuhan, 8 Tuhan, 9 Tuhan, 10 Tuhan, dan seterusnya. Nomor itu isinya adalah Tuhan. Artinya di dalam hatimu, semuanya dipenuhi oleh cintamu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika engkau memenuhi hatimu dengan cinta Tuhan Yesus Kristus, maka cintanya, kasihnya yang sempurna itu meluap, nampak, keluar dari dalammu. Sehingga ketika engkau melihat seseorang, yang mana orang itu gak pantas untuk menerima kasihmu, yang mana seseorang itu gak pantas untuk dikasihi, karena dia begitu jahat, dia begitu rusak, atau begitu nyebelin deh. Tapi yang keluar itu adalah kasih yang sempurna. Ini semua mata kita
tertutup dengan kasih yang sempurna. Telinga kita tertutup, mulut kita tertutup. Maka kita mengasihi seseorang itu yang nyebelin kita, yang bahasa Surabaya ini, bencekno nih, ya, gitu ya, yang nyebelin, yang nyebelin banget. Tapi kasih dari Allah Bapa ini keluar. Kita bisa mengasihinya tanpa pamrih, dan kita bisa mengasihinya tidak melebihi kasih kita kepada Kristus. Karena kasih kita yang kita berikan kepada orang yang nyebelin ini nggak mungkin dari kita, saudara. Tidak ada di sini orang yang bisa mengasihi musuhnya. Nggak ada. Kecuali orang yang sudah menerima kasih Yesus Kristus yang sempurna, barulah ia bisa mengasihi musuhnya. Yang adalah kalau kita lihat musuhnya, kita pengen gedek, bilang gitu. Ya kan, seperti itu. Betul nggak sis Beka? Tetapi di dalam kita ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dia tinggal dalam kita. Dan kita memenuhi hati kita dengan kehadiran mereka. Kasihnya mereka yang keluar. Sehingga sekalipun wajah orang itu nyebelin, sekalipun tingkah orang itu nyebelin, sekalipun bahasa omongan orang itu nyebelin, tetap kita bisa mengasihi dengan kasihnya Bapa. Nah, itulah imamat rajani. Ya. Sekalipun keadaan ini begitu ketat, sekalipun keadaan ini begitu gelap, begitu menyeramkan, tapi ada kasih Allah itu yang menguasai kita. Kita menomorsatukan Tuhan, tidak menomorsatukan yang lain-lainnya. Maka dia yang memberi kekuatan kepada kita. Karena dia sudah tahu bahwa kita ini diutus di tengah, seperti domba di tengah serigala. Pasti kita akan mengalami sesuatu yang gak enak. Itu kita ngalami. Dan tidak akan dibiarkan. Tetapi yaitu, kalau kita mau mengakui dia di depan manusia, maka ia juga akan mengakui kita di depan Bapa. Dan ketika kita mengakui di depan manusia, artinya menerima apapun yang terjadi, karena aku adalah imamat rajani, aku adalah imam kepunyaan Tuhan Allah Bapa, maka ia juga akan mengakui kita di Bapa di surga. Dan ketika dia mengakui, itu imammu sedang dalam mara bahaya, itu imammu sedang disesah, itu imammu sedang mengalami keterikatan, itu imammu sedang mengalami kesesakan. Yang mana? Dan Bapa akan kirimkan, karena Yesus mengakui itu adalah orangku, dan Bapa akan mengirim bala tentara surga. Pertolongan dari surga akan turun ketika Yesus mengakui kita di depan Bapa. Setelah kita mengakui Yesus di depan manusia, di depan persoalan kita. Ya, sambungannya tadi terputus, kita akan nyambungkan kembali. Iya. Shalom. Shalom. Ya, apakah sudah tersambung kembali? Sudah jelas? Iya. Oke. Saya akan melanjutkan sedikit, Sis Beka. Ya. Tadi ketika saya sampaikan bahwa Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku, ya, barang siapa menyangkal aku pun akan menyangkal dia di depan Bapa-Ku yang di surga. Saudara, ketika kita tidak mau mengakui Tuhan Yesus di dalam peristiwa kehidupan kita, persoalan kita, menyangkal, Tuhan pun akan menyangkal kita. Ya. Saya sudah ulangi tadi bahwa mengakui di sini bukan hanya sekedar aku mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ketika kita harus
masuk dalam lembah kekelaman, masuk lewat dapur api seperti Sadrah, Mesah dan Abednego di tempat panas seperti itu, dapur api seperti itu, dia tetap mengakui, menyatakan bahwa saya adalah milik daripada Yesus Kristus. Saya adalah milik dari Tuhan. Dia tidak menyangkal, dia tidak withdraw, dia tidak kembali mundur, tapi dia tetap, aku adalah imamnya. Aku adalah kerajaan surga. Dengan demikian, Yesus melihat hal tersebut. Ketika Sadrah, Mesah dan Abednego itu mengakui Bapa di depan Raja Nebukadnezar dan di depan semua orang itu yang melemparkan dia ke dapur api. Tuhan tahu, Tuhan melihat itu, dan Tuhan melaporkan kepada Bapa. Tuhan mengakui mereka bertiga adalah imam-imamku. Dan Tuhan Allah Bapa mengutus malaikatnya untuk melindungi mereka, menundungi mereka, menyelamatkan mereka. Nah itulah saudara, kalau kita sebagai imamat rajanya, ketika Tuhan katakan, akui di depan manusia, kita harus mau mengakui Dia, Yesus Kristus, di dalam kita, di dalam kehidupan kita seluruhnya hanya ada Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Sekalipun kita berkeluarga, sekalipun kita beristri, bersuami, punya anak, bekerja, melayani, segala macam. Tapi itu bukan punya kita, bahkan itu bukan milik kita. Dan hati kita tidak dipenuhi dengan person tersebut atau pelayan tersebut. Tapi hati kita ini, rumah Allah Bapa ini, hanya dipenuhi oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu dipisahkan di situ. Seorang imamat rajanya dikhususkan, dikuduskan. Nah itu harus khusus untuk Bapa di surga. Saudara dan saya, the royal priesthood, adalah imam-imam bagi Allah Bapa, bukan bagi dunia, bukan bagi gereja di dunia, tapi bagi Allah Bapa kita yang di surga, untuk kerajaan surga. Ini ingatlah saudara. Saudara dipanggil keluar, saudara dipilih, dikhususkan, dikuduskan untuk menjadi kerajaan imam-imam bagi Allah Bapa. Ini adalah goalnya dan ini adalah tujuannya ke sana. Jangan sampai kita diserongkan oleh iblis. Goalnya kita nggak lagi kepada Allah Bapa, tapi kepada di dunia ini. Asik banget ya pelayanan ke sana ke sini. Oh asik banget ya kalau melihat orang dibaptis, senang sekali. Sukacita ya. Kalau ada orang yang terima Yesus, senang sekali. Ya betul, sukacita banget. Kalau ada orang yang sakit disembuhkan, kita bersukacita luar biasa. Amin. Ya. Kalau ada kita bisa melakukan semuanya, orang kemudian berubah, bertobat, kita sukacita, amin. Tapi itu bukan fokusnya saudara. Jangan itu sampai memenuhi hatimu. Wah, saya mau melakukan ini, saya mau melakukan ini, saya mau ini, melakukan ini. Itu berbahaya walaupun itu adalah firman Tuhan, kebaikan dari firman Tuhan. Tapi Tuhan mau hati kita ini full hanya Yesus Kristus saja. Seperti Daud. Ya, seperti Daud. Kemarin saya sampaikan juga bahwa Daud melakukan dosa, kesalahan. Ya, ketika dia dibisiki oleh iblis untuk menghitung jumlah bangsa Israel. Daud mau aja. Nah itu menjadikan Tuhan marah. Menjadikan Tuhan, saya seperti di nomor 2 kan. Kok kamu ngitung ini 1, 2, 3. Nah saya hitungannya mana? Ya saudara. Kenapa sih ngitung gitu aja kok masalah banget di hadapan Tuhan? Nih saudara, banyak kan setiap kali dalam kehidupan kita. Aduh masalah kecil aja. Enggak lah, Tuhan gak merhatikan masalah yang kecil-kecil. Masa cuman gitu aja nggak boleh? Masa cuman kecil ini aja nggak boleh? Masa cuman lihat IG begini aja nggak boleh? Masa cuman ngomong sebentar begini nggak boleh? Hati-hati saudara.
Kita seringkali diserong-serongkan sedikit tidak terasa. Seperti Daud. Dia dihasut oleh iblis sampai serong-serong. Hitung bangsa Israel. Apa sih? Kenapa kok Tuhan jadi marah? Karena ketika Daud menghitung jumlahnya berapa. Memang bukan dia sendiri yang menghitung. Dia perintahkan panglima besarnya dia. Dia hitung 1, 2, 3, 4. Oh itu. Oh bangsa ini ya. Oh ini yang kemarin kita waktu mengalahkan di sini. Oh ini ya di sini kota ini. Oh ini ada berapa ini suku ini ada semua. Itu yang ada. Bukan nama Tuhan. Seringkali kalau kita itu menghitung. Ya, yang keluar bukan nama Tuhan. Tapi nama kita. Berapa orang yang sudah dibaptis? Berapa orang yang sudah diberkati pernikahannya? Berapa orangnya yang sudah dilepaskan? Berapa orangnya yang kalau kita tupang tangan orang itu sembuh? Berapa orangnya ketika kita berdoa kemudian dia lepaskan dari segala roh-roh jahat? Berapa orang? Saudara, kita ngitung itu berbahaya. Dan itu akan menjadikan Tuhan murka. Karena ketika kita menghitung itu, tidak ada Tuhannya yang kita hitung. Ada aku yang melakukan, aku yang melayani, aku yang memain musik, aku yang memuji, aku yang jadi WL, aku yang berdoa, aku yang nyampaikan firman, aku yang baptis, aku yang membawa dia pada Tuhan Yesus Kristus, aku yang melayani dia. Apa yang muncul? Aku. Karena itu Tuhan gak mau. Tuhan menjauhkan Daud untuk jatuh dosa yang lebih dalam lagi. Dan puji Tuhan, Daud ini adalah orang yang selalu peka. Ketika dia tahu bahwa dia berdosa, Tuhan tidak berkenan. Dia langsung bertobat. Dia langsung minta ampun. Dan ketika dia minta ampun, dia berserah total kepada Tuhan. Hukuman dan apapun yang Tuhan mau berikan kepada dia berserah total. Dia nggak minta-minta, dia nggak milih-milih, tapi dia berserah kepada Tuhan. Terserah Tuhan. Saya berdosa, apa yang kau mau lakukan untuk hamba-Mu yang berdosa ini, terserah Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kembali dia menyerahkan, mengkuduskan, memberikan dirinya kepada Tuhan. Tidak ada nomor 1, nomor 2. Dia tidak mengasihi, walaupun kita kemarin baca juga, dia mengasihi umatnya, bangsa Israel ini. Tetapi tetap bukan bangsa Israel nomor 1 dalam hati Daud, tidak. Tetap Tuhan Allah Bapanya yang nomor 1 dalam hati Daud. Tetap Tuhannya yang nomor 1 dalam hati Daud. Kenapa saya katakan demikian? Ketika dia bilang, kasihan loh Tuhan, yang dosa itu saya, bukan mereka. Kenapa kau timpakan? Nah itu kasih dari mana saudara? Kalau Daud bisa mengasihi orang seperti itu dari Bapa. Berarti kasih Bapa itu sudah memenuhi hatinya Daud. Sehingga ia tahu, kasihan. Janganlah timpakan pada mereka. Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Seorang raja dan imam yang berkenan. Ya, ayat yang terakhir yang mau saya sampaikan di sini. Ya, sering kita baca juga dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, seorang yang berkenan di hatiku dan dia selalu melakukan segala kehendakku. Seluruh programnya Tuhan dia laksanakan, tidak dipilih-pilih. Oh ini gak enak programnya harus lewat api, gak usah deh. Ini gak enak, ini harus lewat sungai, sungainya deras, gak usah deh. Oh ini aja sungainya kecil, gak apa-apa. Dia gak pilih-pilih kayak gitu. Dia seperti yang Tuhan katakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Dia tetap mengikuti perintah Tuhan. Daud tetap melaksanakan programnya Tuhan tanpa dia pilih. Semuanya dia laksanakan. Dan itulah imamat rajani. Umat kepunyaan Allah. The royal priesthood. Dan ketika dia seperti itu, maka Tuhan katakan di sini, barang siapa mengasihi bapaknya, ibunya lebih daripadaku, tidak layak bagiku.
Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, tidak layak bagiku. Kita harus memikul salib. Kalau tidak, kita tidak layak bagi Dia. Tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Dan Dia berkata bahwa kita akan menerima upahnya. Dan tetap menerima upahnya. Selama kita mau memikul salib, mengikuti Tuhan. Seperti Daud, mengikuti Tuhan, menjalankan setiap programnya Tuhan. Tanpa pilih-pilih. Kalau hari-hari terakhir ini, saya harus menjalani programnya Tuhan. Ya. Saya harus mengikuti programnya Tuhan. Apapun yang Tuhan programkan dalam kehidupan saya. Duka, suka, sesak, kesesakan, kelonggaran, kesempitan, apa saja. Itu programnya Tuhan yang harus saya lalui. Saya lalui. Kita harus melaluinya, saudara. Karena kita tidak bisa memilih. Karena kita ialah yang dipilih olehnya. Kita tidak bisa memilih. Tapi kita yang dipilihnya. Saya harap saudara ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Kepada setiap semua para imam-imam. The Royal Priesthood. Biarlah hatimu dipenuhi hanya cintamu kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Jangan sampai ada melebihi engkau mengasihi seseorang. Lebih dari Tuhan. Tapi biarlah semuanya itu engkau bisa mengasihi mereka dengan kasih Kristus. Artinya engkau mengutamakan Yesus Kristus. Cintamu hanya satu-satunya kepada Yesus Kristus. Baru engkau bisa mengasihi orang lain. Termasuk engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita pikul salib. Bahkan kalau perlu kita harus merelakan nyawa kita. Tuhan Yesus katakan tadi, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan. Tapi barang siapa melepaskan nyawanya, ia akan menerimanya kembali demi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah The Royal Priesthood, saudara. Sampai di Wahyu, masuk di Wahyu di surga, sudah ditetapkan, sudah dibuat menjadi kerajaan imam-imam. Sudah dirancangkan sejak awal. Kita dibeli dengan darahnya untuk menjadi kerajaan imam-imam. Marilah saudara, khususkan hatimu. Kita layani di sini. Ini harus bersih. Bersih dari semuanya. Jangan sampai engkau mencintai seseorang. Orang tuamu, anakmu, istrimu, siapapun. Melebihi dari Tuhan. Itu mengotori bait Allah ini. Sedangkan ini harus kudus. Dan ketika ini kudus, mereka, Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan menampakkan diri dalam kehidupan kita. Dan kita mengakui Dia di depan manusia. Dan Yesus pun mengakui kita di depan Bapa kita. Haleluya. Kalau Tuhan Yesus mengakui kita di depan Bapa kita, wow, segala sesuatu apapun itu luar biasa terjadi. Amin. Walaupun harus melewati lembah kekelaman, walaupun harus melewati sungai arus yang deras, tetapi selama kita memikul salib bersama dengan Yesus Kristus, mengikuti Yesus, percaya, kita tidak pernah sendiri. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya harap firman Tuhan ini tidak akan kembali sia-sia. Saya percaya itu, dan saya harap saudara mau masuk dalam proses ini. Biarlah saudara malam hari ini relakan dirimu untuk masuk dalam proses lebih lanjut lagi. Kalau kita diproses Tuhan, kita tidak akan dihancurkan. Kelindes iya, terhimpit iya, terinjak-injak iya, tapi tidak akan dihancurkan. Tidak akan dibuang. Ya. Tidak akan dihempaskan. Sekalipun harus kayaknya terkapar, tapi tidak akan dihempaskan. Malah Dia akan menolong kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara semua adalah imamat kerajaan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.